Shalom, perkenalkan nama saya Susana Putri Bora. Saya mahasiswi dari STT GKS Lewa, Prodi S1 Teologi, semester 2. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang implikasi perkembangan anak dan remaja bagi pelayanan anak dan remaja di gereja. Nah, perkembangan itu sendiri merupakan suatu proses yang tetap dan selalu ada dalam diri manusia, di mana manusia mengalami perubahan pada aspek fisik, mental, moral, emosional, dan iman. Perlu kita ketahui bersama bahwa manusia adalah insan yang mengalami perkembangan dalam berbagai aspek atau dimensi kehidupan, seperti psikososial, kognitif, moral, dan iman. Perkembangan anak itu sendiri dibedakan dalam dua masa, yaitu yang pertama, masa kanak-kanak awal, dan yang kedua, masa kanak-kanak akhir. Masa kanak-kanak awal berlangsung pada umur 2-6 tahun, di mana masa ini merupakan proses di mana anak sudah mulai mengenal sekolah. Dan orang tua juga sering menyebut usia ini sebagai usia yang sulit diatur, usia bertanya, dan tingkat konsentrasinya hanya 10-15 menit. Masa kanak-kanak akhir berlangsung pada umur 6-12 tahun, di mana masa ini merupakan masa anak tidak rapi, sering mengikuti temannya ketimbang orang tua, dan sudah memiliki peran seks dalam dirinya. Perkembangan remaja ini berlangsung pada usia 12-18 tahun, sehingga proses yang terjadi dalam masa ini yaitu haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, mulai kritis, emosi yang semakin meningkat, dan perubahan pada bentuk tubuh. Nah, kita akan masuk dalam implikasi pelayanan anak dan remaja di gereja, di mana harus kita pahami bahwa anak dan remaja sangat memerlukan perhatian dan pelayanan khusus dari gereja. Nah, berbicara tentang pelayanan anak dalam gereja, sangat dibutuhkan seorang pelayan atau seorang pemimpin bagi anak yang mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehingga menjadi teladan bagi anak. Misalnya, seorang pelayan sekolah minggu harus bisa menyadari bahwa anak sedang berada dalam usia keemasan mereka. Anak harus dilayani dengan kesabaran dan kasih sayang. Seorang pelayan juga harus mampu menjadi role model bagi anak-anak yang dilayani. Nah, dalam berhadapan dengan anak, seorang pelayan sekolah minggu juga harus mampu menerapkan metode dan media yang menarik, kreatif, dan relevan dengan usia perkembangan anak yang dilayani. Nah, berkaitan dengan pelayanan bagi remaja, ada beberapa kualifikasi seorang pemimpin atau pelayan kategori remaja. Yang pertama, ia harus mampu mengidentifikasikan kebutuhan, masalah, dan perasaan remaja. Yang kedua, seorang pelayan harus menyukai remaja dan menerima mereka dengan apa adanya mereka. Yang ketiga, seorang pemimpin remaja harus memberikan waktu yang cukup bagi remaja sehingga seorang pelayan dapat mengenal mereka satu persatu. Nah, sebagai seorang pelayan harus bisa sabar dalam menghadapi remaja, disiplin, dan tidak mempermainkan emosi remaja. Pelayan juga harus mampu menjadi sahabat remaja, dan lebih dari itu, pelayan harus menjadi model bagi remaja yang dilayani. Demikianlah pembahasan singkat saya mengenai implikasi perkembangan anak dan remaja bagi pelayan anak dan remaja di gereja. Semoga video ini dapat